Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Andi Setiawan dengan NPM saya 237588004. Di sini saya akan mengerjakan atau mendemonstrasikan lab AWS di modul 7 yang bernama Create Virtual Private Net Cloud. Jadi di lab kali ini tuh saya akan membacakan overview singkat saja mungkin. Traditional networking is difficult, it involves equipment, cabling, complex configuration, and specific skills. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah virtual cloud VPC lengkap dengan subnet, internet gateway, route table, dan instance aplikasi untuk melakukan pengujian koneksi di jaringan. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini itu mungkin tujuannya itu yang tadi melakukan subnet dan lain-lain. Nah, jadi di sini kita masuk saja langsung ke labnya. Nah, di tes yang pertama ini kita disuruh menambahkan VPC. Jadi langsung saja kita di sini cari VPC. Nah, di sini kita cari VPC. Oke. Selanjutnya kita tambahkan VPC, buat VPC. Name tag VPC, oke. Untuk IP CDIR-nya itu adalah 10.00.16. Di sini langsung saja kita buat VPC-nya. Oke, setelah selesai kita langsung masuk ke pilih action. Kemudian edit VPC setting. Selanjutnya this option the VPC for the setting. What set for the setting? Okay. Nah, dan ini dan setting enable hostname. Oke, sudah diaktifkan. Selanjutnya kita save. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke tes yang kedua. Di sini kita menambahkan subnet. Subnet subgrade of the IP address VPC.
AWS resource belongs into specific subnet. Use a public subnet for resource the connect to internet. Oke. Nah, di sini kita cari subnet. Kemudian buat subnet. Nah, di sini namanya itu lab PVC. Oh, ini lab PVC, oke. Selanjutnya subnet name-nya itu public. Public subnet, oke. Selanjutnya availability zone itu no revenge. Jadi tidak perlu ya. Selanjutnya IP versi 4 subnet CDR blocks ini 10.10.24 10.00.24. IP subnet CDR block ini dah. Nah, selanjutnya kita bisa create subnet. Nah, setelah selesai kita select public subnet. Oke, kita buka dulu. Select public subnet. Di sini. Apa tadi? Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, di sini tadi saya sudah membuat yang namanya public subnet dan sudah di check in kan. Nah, di sini public subnet. Nah, untuk check in itu gampang. Kita ke edit pengaturan subnet, kemudian aktifkan alamat IP versi 4 yang ditetapkan otomatis, lalu bisa di save. Oke, seperti itu. Saya lanjutkan. Jadi yang nextnya kita disuruh untuk membuat private subnet. Setelah tadi kita membuat yang public, sekarang kita buat yang private. Nah, di sini kita buat lab PVC, kemudian untuk namanya itu private subnet. Nah, untuk relevansinya ini enggak, relevansinya nggak ada. Oke. Selanjutnya untuk IP CDR-nya itu adalah 10.02.23. Oke, next. Nah, di sini kita bisa create saja atau aduh 23 kok. Oke, kita copy dulu. Nah, oke, di sini oke, sudah berhasil. Kita langsung masuk ke menambahkan an internet gateway.
An internet gateway is horizontal, scale, redundant, and high availability VPC component. It allows communication between the instance VPC internet. Nah, jadi internet gateway, horizontal scale, redundant, dan high available VPC component, dan it's allow communication between instance the VPC internet. Nah, jadi kita akan setting atau menambahkan internet gateway. Nah, jadi internet gateway itu ada dua server ya, two server. Yang pertama itu to provide the target tables connect to internet. Nah, jadi target kita itu adalah tables itu bisa connect ke internet, dan juga network bisa saling send the word async in the public IP principal. In the task you create internet gateway, so internet traffic access public subnet. Okay. Kita pilih internet gateway. Okay, internet gateway kita buat namanya itu adalah lab IGW. IGW. Nah, di sini selanjutnya create, tambahkan saja. Nah, sesudah itu kita pilih action, kemudian attack to VPC. Pilih, kemudian kita action, attack to, lampirkan ke VPC. Inggris. Oke. Selanjutnya available VPC, pilih lab VPC. Oh, ini kita pilih VPC. Selanjutnya attack internet. Oke. Internet. Nah, berhasil. Selanjutnya masuk ke task yang keempat. Oke, di task yang keempat ini kita disuruh untuk root table contains the set of rules called routes that are used to determine where the network is traffic directs. Nah, jadi kita akan routing table, kemudian setting peraturan atau rules, yaitu ada call routes, dan juga kita akan determine network traffic di directs. Jadi subnet VPC ini adalah associate dari routing table, karena table control routing itu dari subnet. Oke. Subnet itu bisa associate dari satu root table satu waktu. Kemudian tapi kita bisa associatekan multiple subnet ke same root table, seperti itu. Kemudian kita juga bisa hubungkan ke internet gateway subnet routing table, kemudian kita bisa direct inbound traffic ke internet gateway. Seperti itu ya, misalnya. Nah, di sini kita pilih routing table root. Nah, selanjutnya kita expand VPC. Mana VPC? Expand VPC itu live VPC names. Loh, kok nggak ada? Oh my god.
Oke, di sini saya mungkin lihat itu bentar karena agak sedikit membingungkan. Nah, oke, jadi di sini tuh kita mana tadi? Lab PVC. Nah, ini adalah private routing table. Nah, kita edit dulu namanya biar kita bisa tahu. Nah, selanjutnya kita klik save, kemudian cause routers. Nah, di sini kita tambahkan router table baru. Kita membuat root table baru, namanya itu public. Oke, nah di sini kita pilih lab PVC. Selanjutnya cause the create root table. Oke, kita create dulu, kita buat dulu. Selanjutnya kita edit roots. Kemudian di sini kita tambahkan root destination targetnya ini root. Internet gateway. Di internet. Oke, selanjutnya kita save. Oke, setelah berhasil kita lanjut untuk pilih subnet asosiasi. Baik, selanjutnya tadi kita sudah edit di bagian subnet asosiasinya, dan itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke tes yang kelima. Di tes yang kelima ini itu adalah kita menambahkan security group di aplikasi server. Jadi security group firewall di instance ke control inbound dan outbound. Nah, jadi security group itu firewall, seperti ini. Jadi security group itu adalah virtual firewall dari instance ke control. Nah, contohnya inbound dan outbound ini adalah keluar dan masuknya traffic, seperti itu. Security group operasi at the level of the elastic network interface for the instance. Nah, jadi sebuah keamanan grup operasi dan juga level elastic network itu interface-nya ke instance. Oke. Nah, ini ada keamanan tidak operasi at the subnet level. Di sini kita masuk ke index application security group. Kita langsung saja security group.
di grup. Oke, di sini kita tambahkan grup, enter group name, kan nama, wah, nah sudah. Deskripsinya itu adalah allow traffic HTTP. Nah, untuk ininya adalah live VPC. Nah, untuk inbound peraturan itu kita tambahkan inbound itu aturan masuk. Nah, di sini kita pilih HTTP oke. HTTP ini IP di mana saja. Deskripsinya allow web access. Berfungsi Ctrl C. Nah, di sini selanjutnya kita create security group. Oke, setelah berhasil kita lanjut masuk ke tes yang ke-6. Tes yang ke-6 ini kita disuruh untuk launching aplikasi server kita di public subnet. Jadi mungkin saya akan submit dulu. Biasanya gimana ya, ada yang sudah selesai tetapi ya konfigurasinya itu kadang-kadang ada yang belum belum kenilai semua gitu. Saya submit dulu sebelum masuk ke tes yang terakhir. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mungkin ya. Jadi tes your VPC dan koreksi konfigurasi. V35 apa nih kurang? Tes 6 oke. Tuh, ini apa nih? Astaga, ini private subnet CDR. Oke, mungkin saya akan selanjutnya kita masuk ke OS Management Console dari C2. Kemudian luncurkan instance. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh untuk membuat server yang bernama app server. Selanjutnya nggak bisa copy kita. Nah, di sini kita disuruh untuk in the application OS manager. OS nya adalah AMI. Selanjutnya kita pilih for quick start ke Linux.
kita lanjut. Di sini namanya Quick Start Amazon Linux. Oke, di sini instance tipenya itu T2 Micro. Oke, parename-nya itu Hockey. Pasangan kuncinya itu Hockey, dan juga pengaturan jaringan IPv6. Nah, di sini subnetnya itu dari file name record pakai dan setting the public. Nah, di sini kita pilih public. Nah, selanjutnya for firewall security group, select the existing security group. Nah, di sini kita pilih apps.5g apps.sg, sorry. Nah, in the configuration storage, configure storage, advanced detail, IAM profile, cost name, atau kita lanjutkan. Selanjutnya IAM instant profile. Nah, di sini kita pilih yang apps dulu kayaknya. Aduh, ini siapanya. Ulang lagi. Sini Hockey, turun jaringan VPC, public subnet, kan pp.g. Nah, pilih role ini IAM instant profile. Kayak ini semental ya. Berat gimana? Nah, di sini saya buat saja. Oke, sudah berhasil dibuat. Selanjutnya launching instance. Status checks. Oke. Nah, di sini kita tunggu statusnya itu sampai availability atau posisinya itu lagi running. Kita tunggu.
statusnya masih mengisi sesi bisa dulu terus event. Oke, statusnya sudah, pemeriksaan sudah berhasil. Kita cek apakah ini zonk atau ini. Yang kamu provide di lab PVC. Jadi mungkin jawaban saya adalah dalam PVC ini terdapat dua lapisan, yaitu ada isolasi jaringan, layer of isolation, seperti itu. Nah, itu ada public subnet. Ini yang dimana jadi ini dimana yang harus public subnet. Nah, ini digunakan untuk resource yang harus diakses dari internet seperti application dan juga server EC2. Nah, selanjutnya itu ada private subnet. Private subnet ini digunakan untuk resource internal atau sensitif yang tidak boleh diakses langsung internet, seperti database atau backend service. Nah, selain itu isolasi juga ditetapkan sebagai security group yang berfungsi sebagai firewall untuk mengontrol lalu lintas dan keluarnya instance. Dan juga ada routing table, nah yang memisahkan jalur lalu lintas antara subnet publik dan subnet privat. Nah, jadi lapisan isolasi ini dibangun tingkat subnet, routing, dan security group untuk menjaga keamanan jaringan. Selanjutnya ada pertanyaan, apa konfigurasi yang kamu apply atau yang kamu lakukan di AWS PVC fitur di traffic dari internet application server untuk mengatur alur lalu lintas traffic flow dari internet application server. Konfigurasi yang saya gunakan adalah internet gateway atau IGW. Ini dibuat di attack PVC agar jaringan dapat terhubung ke internet. Selanjutnya adalah public routing table yang dengan root 000/0 yang diarahkan ke internet gateway diasosiasi dengan public subnet. Selanjutnya ada public subnet agar auto assign in public IP4 address sehingga instance di dalamnya dapat menerima IP public. Selanjutnya security group atau app.sg strip.sg. Ini dikonfigurasi untuk mengizinkan traffic masuk melalui port 80 HTTP dari anywhere 000/0. Dengan konfigurasi seperti ini, traffic yang saya gunakan mencapai application server public subnet melalui internet gateway sambil tetap menjaga keamanan dengan aturan security group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.